Selamat siang semua. Ketemu lagi di dapur Mama Ida. Sekarang hari ini kita mau bikin kentang mustopa ya teman-teman. Nah ini kentangnya barusan saya beli itu dari warung ya teman-teman. Itu kurang lebih ada berapa biji ya, lupa lagi saya teman-teman. Itu saya beli 2 kilo ya teman-teman, itu untuk kentangnya. Nah, untuk kemudian si kentangnya itu saya cuci, saya bersihkan. Nah, setelah itu biar si kentangnya tidak warnanya tidak berubah ya. Jadi si kentangnya itu saya rendam ya. Setelah itu siapkan buat memotong ya, pemotong untuk bikin mustopanya. Nah, si mustopa ini aku pakai beli ya, teman-teman. Nah, terus kita potong sampai berbentuk panjang-panjang ya, kayak korek gitu, kayak korek api ya, teman-teman. Nah, untuk itu saya lakukan sampai selesai ya, teman-teman. Si kentangnya. Nah, setelah itu si kentangnya udah selesai saya gasrok ya teman-teman, saya potong-potong. Nah, setelah itu saya cuci bersih si kentangnya itu sampai si airnya tetap bening gitu ya teman-teman. Nah, untuk itu terus saya kasih 1 sendok garam ya. Untuk yang 2 kilo itu saya bagi 2 untuk merendamnya. Yang pertama itu kita rendam setengahnya ya pakai air garam. Nah, untuk yang setengahnya lagi saya tetap sama direndam juga pakai air garam. Nah, cuman yang satunya lagi saya sengaja nggak di videoin ya, cuman satu aja yang saya videoin. Nah, untuk bahan-bahan bumbunya yaitu yang pertama itu ada bawang merah, bawang putih, ada salam, ada daun jeruk, ada cabai, juga ada sedikit kencur ya teman-teman. Nah, untuk itu masukkan kencur sekitar 3 biji ya teman-teman. Nah, untuk bawang putihnya saya pakai sekitar 8 biji ya teman-teman, untuk 2 kilo kentang ya teman-teman. Nah, untuk bawang merahnya sendiri kurang lebih saya pakai itu di 16 biji ya teman-teman, tapi ini ukurannya kecil ya teman-teman. Nah, untuk cabai merahnya, cabai merah keriting saya potong-potong, itu kurang lebih ada 15 biji ya teman-teman. Nah, dipotong-potong dulu biar nanti ngehalusinnya itu enggak susah ya teman-teman. Nah, kayak kasih air sedikit untuk si bumbunya. Nah, setelah itu saya blender ya teman-teman. Nah, ini hasil untuk blenderannya. Setelah itu saya mau siap-siap untuk tumis. Nah, ini sudah ditumis ya teman-teman. Saya nggak pakai minyak dulu ya teman-teman. Nah, untuk si itunya karena tadi pakai air, jadi saya surutin dulu airnya gitu ya teman-teman. Nah, baru masukin daun jeruk, daun salam. Saya kelupaan ya teman-teman, nggak pakai daun sereh, nggak pakai sereh. Nah, itu setelah lumayan menyusut saya kasih minyak ya teman-teman, sedikit aja biar si bumbunya itu matang ya teman-teman. Nah, setelah itu si bumbunya terus diaduk-aduk ya teman-teman sampai matang, sampai si airnya itu surut ya teman-teman, dan si bumbunya itu warnanya lebih tua jadi matang gitu ya teman-teman. Setelah itu saya kasih garam, garamnya itu sekitar 1,5 sendok ya, sama Royco 1 bungkus. Saya pakai Royco ayam ya teman-teman.
Nah, untuk si kentangnya itu saya pakai itu ditirisin dulu ya teman-teman, yang tadi udah direndam, dicuci dulu. Setelah dicuci itu si kentangnya itu ditirisin dulu ya teman-teman, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk si kentangnya biar nanti pas digoreng itu si airnya nggak ikut ya ke penggorengan. Nah, setelah ditirisin kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Nah, ini saya udah goreng. Nah, gorengnya itu nggak usah dibolak-balik ya teman-teman. Nah, nanti kalau si permukaan kentangnya itu sudah matang, dia akan mengeras sendirinya. Nah, baru setelah itu kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini udah mulai mau matang ya teman-teman si kentangnya itu. Nah, kita aduk-aduk biar pada misah ya teman-teman si kentangnya. Nanti kalau misalkan enggak diaduk-aduk pun nanti kentangnya itu misah sendiri ya teman-teman. Nah, setelah itu diaduk. Nah, kalau misalkan sudah matang, dia itu teksturnya itu lebih keras ya teman-teman, karena kita tadi direndam dulu pakai air garam. Nah, kalau misalkan lebih bagus itu direndamnya pakai air kapur sirih ya teman-teman, tapi saya nggak punya untuk kapur sirihnya, jadi saya rendam pakai garam aja. Setelah matang teman-teman, lalu saya tirisin pakai tirisan biasa ya teman-teman, punya yang seperti apa ditiriskan saja, diangkat, ditirisin dulu. Nah, untuk disimpannya itu jangan dulu ditutup ya teman-teman, jadi si mustofanya itu, si kentangnya itu sampai dingin dulu, baru kalau misalkan mau pakai toples itu baru kita tutup ya teman-teman. Nah, ini untuk yang kecil-kecilnya itu jangan lupa diangkat ya teman-teman, biar nanti si itunya enggak gosong. Nah, ulangi lagi ya teman-teman untuk gorengnya itu seperti yang di video aja, jadi si minyaknya itu harus yang panas ya teman-teman, harus panas banget gitu teman-teman. Jangan lupa si kentangnya itu jangan langsung digoreng ya teman-teman, dicuci dulu, baru setelah dicuci ditirisin dulu ya teman-teman, biar nanti gorengnya enggak muncrat-muncrat teman-teman. Nah, singkat cerita teman-teman, ini kentang aku udah mateng. Nah, ini juga untuk yang tadi si bumbunya itu udah mateng ya teman-teman, udah dingin juga. Nah, kita itu ngaduk-ngaduknya pakai sarung tangan ya teman-teman, sarung tangan kayak karet gitu. Nah, jangan lupa ya teman-teman, untuk si kentangnya sama si bumbunya itu harus benar-benar dingin ya teman-teman, biar kriuknya itu tahan lama ya teman-teman. Nah, ini terus diaduk sampai si kentang sama si bumbunya itu merata ya teman-teman. Nah, ini terus aja diaduk ya teman-teman sampai merata. Jangan lupa si bumbu sama si kentangnya itu dalam keadaan dingin ya teman-teman, biar si kentangnya itu kriuknya itu lama ya teman-teman. Selamat mencoba teman-teman.